Dia dijuluki tiran, robot pemerintah, si Chichibukai. Tapi siapa sangka, di balik badan gede dan wajah datarnya itu, dia mungkin jadi salah satu karakter paling berkorban di One Piece. Yuk kita bongkar kisah sedih dan kebaikan dari Bartolomeu Kuma, si pahlawan yang gak dianggap. Pertama kali muncul, Kuma kelihatannya kayak robot dingin yang bisa ngedilet orang cuma modal sentuhan. Dia si Chichibukai, mantan bajak laut, dan katanya dulu tuh diktator. Tapi makin lama kita nonton One Piece, makin kerasa orang ini tuh beda. Bukan cuma soal kekuatan, tapi soal pilihan hidupnya. Kuma punya kekuatan buah iblis, Nikyu no Mi. Telapak tangannya bisa mentalin apa saja, serangan, orang, bahkan rasa sakit. Dan tahu nggak, power se-OP itu dia pakai bukan buat bunuh-bunuhin orang, tapi buat nyelamatin mereka. Bayangin, orang kayak gini dijuluki tiran. Ironi banget nggak sih? Di Sabaody, waktu kru topi jerami udah di ujung tanduk, diserang Kizaru, Best Pacifista, dan Luffy udah panik setengah mati. Datanglah si Kuma, satu-satu dia bikin mereka hilang. Padahal kita mikir, wah gila dibunuh ini. Tapi ternyata mereka semua dikirim ke tempat aman, tempat buat latihan, berkembang. Tanpa Kuma, kru ini udah tamat. Plot twist lainnya, Kuma dulunya anggota pasukan revolusioner bro. Dia deket banget sama Dragon, ayahnya Luffy. Jadi bukan orang sembarangan. Makanya dia ngerti banget siapa Luffy dan kenapa dia akhirnya ngebanting kru topi jerami. Semua ini bukan kebetulan. Di arc Egghead, kita dikasih lihat masa kecil Kuma. Dan sumpah ya, ini bagian paling nyakitin. Dia lahir di kerajaan Sorbet, tapi malah dia aniaya kayak binatang, dituduh monster, dilemparin batu, diburu kayak penjahat. Dia cuma anak kecil yang pengen hidup damai. Tapi dunia ini emang kejam ke orang baik. Kalau lo pikir pengorbanan dia udah cukup, tunggu dulu. Ternyata dia punya anak namanya Bonnie. Dan Bonnie sakit parah, penyakit langka yang gak bisa sembuh. Dan menyelamatin anaknya, Kuma nyerahin tubuhnya buat jadi eksperimen. Dia tahu dia bakal kehilangan semuanya, pikiran, hati, bahkan jiwanya. Tapi dia lakuin itu karena dia ayah. Dan yang paling gua gak percaya ya, pas di Sabaody, dia ngejagain Tosen Sani 2 tahun bro. Karena dia tahu itu harta kru topi jerami. Dan dia janji jagain sampai mereka balik. Kita pikir Kuma udah mati di dalam. Tapi waktu Bonnie ngeliat dia jadi budak di Marijoa, berdarah-darah, diborgol, udah gak sadar apa-apa. Rasanya kayak ditusuk, tapi itu bukan akhir. Karena semua yang dia lakuin buat anaknya, buat dunia, buat orang-orang yang dia sayang. Bartolomeu Kuma bukan tokoh utama, bukan bajak laut terkenal. Tapi kalau ngomongin soal pengorbanan, dia nomor 1. Dunia mungkin gak pernah ngasih dia penghargaan, tapi di mata kita, dia udah jadi legenda. Kalau lo juga ngerasa kisah Kuma ini nyentuh banget, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tulis di komentar, menurut lo, Kuma pahlawan atau bukan? Dan subscribe juga, biar nggak ketinggalan kisah One Piece lainnya yang bikin baper.